warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Farida Laila. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Vokasi IPB di program studi analisis kimia. Nah, program studi analisis kimia ini merupakan salah satu dari 17 program studi di Sekolah Vokasi IPB dengan kurikulum yang disusun berdasarkan keunggulan spesifik program studi yang berfokus terutama di bidang penerapan analisis kimia di berbagai bidang, terutama pertanian, agromaritim, biosains tropika yang ramah lingkungan dan kelanjutan. Nah, di Sekolah Vokasi IPB, khususnya di program studi analisis kimia, saya mengaku beberapa mata kuliah, antara lain kimia fundamental, analisis titrimetri dan gravimetri, serta prinsip dasar teknik kimia. Nah, untuk salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yang saya ampu adalah analisis titrimetri dan gravimetri. Profil lulusan analisis kimia terdiri atas 4. Yang pertama sebagai supervisor laboratorium. Di sini lulusan adalah seorang lulusan yang kompeten dan terampil dalam menyiapkan laboratorium untuk analisis ketelitian tinggi dengan good laboratory practice pada personel laboratorium, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kerja di laboratorium. Selain itu, lulusan juga dapat bertindak sebagai asisten peneliti yang kompeten dan terampil dalam membantu penelitian terapan. Ya, kemudian sebagai bidang penelitian dan pengembangan atau R&D, di sini terampil dalam melakukan penelitian terapan dalam pengembangan produk maupun metode bidang analisis kimia yang inovatif serta memiliki kemampuan analitis dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu juga sebagai entrepreneur bidang analisis kimia yang terampil dalam mendesain dan mengembangkan bisnis produk dan jasa analisis serta membuka lapangan pekerjaan. Pada program studi analisis kimia terdapat 8 capaian pembelajaran berikut. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah analisis titrimetri dan gravimetri. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 yang telah menyelesaikan mata kuliah kimia fundamental dan kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Mata kuliah analisis titrimetri dan gravimetri terdiri atas 4 SKS dengan 2 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang klasifikasi kimia analitik, analisis kuantitatif, meliputi gravimetri pengendapan, volatilisasi, dan partikulat. Selain itu juga dipelajari mengenai teknik sampling dan preparasi sampel analisis kimia secara umum, serta titrasi asidi-alkalimetri, precipitimetri, kelantometri, kompleksometri, dan oksidireduktometri. Jadi pada mata kuliah ini kami membagi 16 pertemuan untuk kuliah dan praktikum. Pada praktikum 2 SKS terdiri atas praktikum per orang, jadi tidak per kelompok. Untuk pertemuan 1 sampai 12 itu mempelajari materi yang diberikan pada modul praktikum. Modul praktikum juga bisa dipelajari terlebih dahulu dari video YouTube program studi analisis kimia agar mahasiswa tersebut lebih terampil saat berada di laboratorium. Nah, setelah pertemuan 12 sampai pertemuan 16 itu adalah tahap proyek, di mana mahasiswa dalam 3 orang per kelompok itu melaksanakan proyek penerapan dari analisis kimia, baik di bidang pangan, di bidang farmasi, dan lingkungan, untuk mendapatkan suatu hasil analisis yang akan dipresentasikan dan jika memungkinkan untuk dibuat manuskrip jurnal. Untuk penilaian di mata kuliah ini ada 50% dalam aktivitas partisipatif, meliputi penilaian sikap, kedisiplinan, keaktifan saat kuliah, kemudian pemahaman materi praktikum, kerja bersih, terampil, dan sopan, mengikuti K3 laboratorium, kemudian melaksanakan praktikum dengan baik dan membuat laporan praktikum di awal dan setelah selesai praktikum, kemudian melaksanakan proyek analisis. Kemudian selain itu
Mahasiswa juga diberikan penilaian saat mempresentasikan proyek dalam bentuk per kelompok maupun perorangan. Kemudian dari penilaian dari rekan sejawat yang kemudian nanti akan disatukan sebagai nilai akhir. Untuk pengetahuan, penilaian terdiri atas kuis pralaboratorium, kemudian ada ujian praktikum, kuis yang dilaksanakan di awal sebelum praktikum dilaksanakan. Kemudian selain itu untuk kuliah ada penilaian dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian sekilas penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya merupakan video dari proses pembelajaran saya di dalam kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, jadi untuk kuliah kali ini kita masuk materi literasi dalam kimia analitik. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis gravimetrik, terutama gravimetrik pengendapan. Artinya kita sudah belajar cara mendapatkan endapan yang murni, kemudian sampai perhitungan kadar menggunakan faktor gravimetri sudah kita pelajari di sana. Nah, sekarang kita masuk mengenai analisis titrimetri. Jadi nanti ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu konsep dasar titrasi, kemudian jenis-jenis titrasi, ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung, kemudian terakhir adalah perhitungan kadar zat. Nah, kalau kita belajar tentang analisis titrimetrik atau titrasi, ini artinya prosedur analisis kuantitatif. Ya, secara kuantitatif kita menentukan kadar suatu zat, ya, berdasarkan pengukuran jumlah reaksi atau reagen yang sudah kita ketahui dengan pasti konsentrasinya berapa. Yang dibutuhkan bereaksi dengan lengkap dengan analit atau zat yang mau kita analisis. Ya, artinya ada analisis volumetri, berarti kita menentukan berapa volume yang kita butuhkan untuk bereaksi dengan suatu reagen yang kita yang dengan analit, gitu, yang bereaksi sempurna menghasilkan suatu produk dari reaksi kimia. Gitu. Ada juga analisis titrasi gravimetri, jadi yang itu nanti berapa massa, gitu kan? Massa reagen yang kita konsentrasinya berapa tadi yang kita butuhkan, gitu, untuk bereaksi dengan analis secara stoikiometri. Nah, jadi kalau kita belajar titrimetri, ya, ini ada reaksi-reaksi kimia. Ya, pasti ingat ya, ada reaksi-reaksi kimia, reaksi apa aja? Asam basa, gitu kan? Kemudian apa lagi? Oksidasi reduksi, ada reaksi apa ini? Kompleksometri, gitu ya. Nah, itu kita bisa tentukan. Namanya asam basa, kita menentukan kadar suatu asam, suatu basa yang menggunakan reaksi namanya asidik alkalimetri. Kemudian tadi ada kalau reaksi membentuk endapan, gitu ya, kita menggunakan reagen pengendap menghasilkan suatu endapan namanya precipitometri. Ya, kemudian kalau tadi ada titrasi kompleks, ya, membentuk kompleks. Kalau itu kan berapa sih kadarnya kogal misalnya? Ya, kita reaksikan dengan reagennya dalam bentuk ligan menghasilkan senyawa kompleks. Ya, senyawa kompleks nanti ada ligan yang ya selalu mengikat banyak, kalau kelak istilahnya atau namanya kelatometrik. Ya, kemudian tadi ada reaksi redo, dan kita menentukan kadar reduktor, kita reaksikan dengan oksidator, misalnya yang kita ketahui konsentrasinya berapa. Ya, ini contoh-contoh atau nanti klasifikasi dari titrimetri akan nanti yang selanjutnya kita pelajari yang minggu berikutnya ya, kita lebih detail lagi. Baik, kemudian titrasi atau titrimetri ini penerapannya banyak sekali. Kalau kita nanti sebagai seorang analis kimia, ya, di industri, dari bahan baku, dari bahan mentah sampai produk jadi itu semuanya kita analisis, dan ini penerapannya sangat luas. Ya, contoh misalnya industri makanan,
Ya, kita menentukan kalau saus misalnya berapa sih kadar kadar apa namanya pengawet misalnya natrium benzoat misalnya dalam saus atau keasaman kita menentukan sampai jadi kita tahu nanti ya untuk rasa untuk pengawetan misalnya ya kemudian industri minuman kata alkohol ya keasaman ya atau dari kosmetik bahkan saya mau menentukan nanti bahan dasarnya ini pakai minyak kelapa misalnya minyak zaitun ya kita harus analisis dulu ya salah satunya menggunakan vitamin C ya atau untuk yang farmasi misalnya, ya farmasi kita menentukan komponen aktif dalam suatu obat. Ya, contohnya aspirin, ya karyawannya ada asam asetil salisilat. Kita bisa tentukan berapa kemurniannya yang untuk formulasi obat. Bahkan sampai ini pencemaran ya untuk kualitas air biasanya gitu kan untuk pencemaran dan air juga kita bisa analisis menggunakan analisis titrimetri. Jadi evaluasi penelitian juga banyak eh, menggunakan masih ya. Nah kemudian apa yang kita butuhkan dalam literasi? Ya, karena tadi kita mereaksikan dengan reagen yang sudah kita tahu konsentrasinya berapa. Itu yang biasa kita sebut dengan larutan standar. Ya, di larutan standar ini kita harus punya. Contoh misalnya, saya mau menentukan berapa sih kadar asam asetat ya dalam dalam vinegar misalnya. Jadi yang kita butuhkan ini alam ayam, gitu kan? Alam ayam jadi sampelnya kita masukkan ke alam ayam, kemudian siapa ini namanya gureh, ya gureh ini yang kita isi dengan tahunan sadar. Ya, kalau tadi kita mau menentukan berapa kadar asam, yang kita reaksikan dengan basa. Ya, jadi basanya misalnya NaOH ini sebagai larutan standar. Nah, ini yang kita sebut dengan titrat. Ya, kita titrat artinya reaksi atau reagen yang kita tambahkan dari gureh. Ya, yang umumnya kita tahu di konsentrasi dengan pasti berapa. Ya. Nah, kemudian baru zat yang kita analisis, ya, yang kita tentukan ini namanya titrat. Ya, titrat yang masukkan ke alam maya, kemudian kita reaksikan. Ya, kita ingin tahu nanti sampai titik apa namanya sampai reaksi tersebut dongkal. Bagaimana cara melihatnya? Ya, secara fisik kita bisa lihat menggunakan namanya indikator. Ya, indikator ada indikator yang berubah warna ya saat reaksi lengkap ada juga bisa menggunakan instrumen gitu ya, pakai pH meter dan sebagainya juga bisa gitu. Jadi contohnya indikator nih kita tambahkan ke analit tadi ke sampel tadi kemudian kita titrasi ya titrasi sampai kapan kalau pakai indikator warna sampai pas berubah warna ya ini yang kita sebut nanti namanya titik akhir titrasi jadi saat kita hentikan ya titrasi tersebut itu kapan ya sampai di perubahan warna indikator nah yang kita inginkan sebetulnya apa titik ekivalen nah titik ekivalen ini tadi tanda kutip teoritis ya saat tadi perbandingan mol analog ya dengan filtrasinya dia ekivalen gitu ya secara stokiometri asam asetat bereaksi dengan 1 mol NaOH gitu ya asam sulfat bereaksi dengan 2 mol NaOH gitu ya itu secara teoritis tapi kita nggak bisa tentukan yang kita bisa lihat adalah perubahan fisik apa yang terjadi gitu yang kita sebut dengan titik akhir yang kita harapkan apa ya jelas titik akhir inginnya sih sama dengan titik ekivalen gitu ya atau kalaupun ada perbedaan yang kecil sekali ya ingat namanya analisis selalu ada error tapi kita harus selalu tekan seminimal mungkin errornya gitu ya jadi durasinya ya kita buat jangan sampai berlebihan ya kelihatan warnanya nanti sampai warnanya terlalu pekat nanti artinya ada kesalahan filtrasi ya dari udara gitu ya kemudian dikeringkan juga kita oven gitu ya jadi dia konstan gitu ya kemudian ini yang paling penting nih bereaksi memenuhi syarat titrasi jadi harus tahu ini bereaksi dengan berapa mol ya dengan analitnya ya kita reaksikan berapa banyak gitu ya yang dia bereaksi secara stokiometri gitu nah kemudian ini biasanya yang kita cari ya punya rumus Oracle yang besar
atau istilahnya bobot ekuivalennya yang besar kalau bisa. Ini biasanya untuk supaya mengurangi kesalahan saat kita menimbangkan ini. Artinya kalau MR-nya kecil, yang ditimbang pasti kecil, kesalahan juga besar biasanya gitu. Makanya kalau dalam analisis seringkali kita timbang, kita lakukan dulu dalam lampu takar, kemudian kita ambil lagi berapa bagian gitu, baru kita lakukan titrasi. Ya, jadi jika memungkinkan biasa. Ya. Nah kemudian ada larutan standar tadi, karena standar primer. Ya, gimana kalau saya punya larutannya tadi NaOH, HCl, dia bukan standar primer. NaOH higroskopis, mudah naik uap air dari udara. Sementara kita mau kita jadikan sebagai standar, ya, untuk menentukan kadar asam asetat. Nah, ini kita jadikan namanya working standard atau standar sekunder. Artinya konsentrasinya kita sudah tentukan dengan teliti dengan cara dibandingkan dengan standar primer lewat analisis yang namanya standarisasi. Ya, standarisasi. Artinya kita buat dulu larutan NaOH secara kasar, kemudian kita titrasi ya menggunakan standar primer tadi. Nah, jadi prosesnya jadi dibalik. Kalau standarisasi yang ditentukan kadarnya yang di dalam buret gitu ya, yang di Erlenmeyer ini adalah larutan standar primernya gitu ya. Kita standarisasi, kemudian kita hitung nanti kadarnya berapa, konsentrasinya berapa, baru kita bisa gunakan untuk menentukan kadar zat lain, menentukan amarit. Nah, sekarang contoh titrasi tidak langsung. Ya, tadi tidak langsung artinya bukan amalat tadi langsung bereaksi dengan titranya, tapi zat lain yang kita tahu ekuivalennya berapa di anak. Ya, misalnya kita menentukan berapa sih kadar kalsium misalnya, ya dalam batu akur atau dalam sampel-sampel lain misalnya. Kita mau titrasi ini, titrasi dong. Ya, caranya biasanya kita lakukan, dia kita reaksikan dengan ion oksal. Ya, ion oksal sehingga dihasilkan batan, C2, O. Ya, untuk endapan nih. Kemudian endapan tadi, ya kita tambahkan asam. Saat tambah ubah sampai menghasilkan asam salat. Salat nanti plus CO2 aja. Nah kemudian baru asam oksalat tadi H2CO4 baru yang kita reaksikan dalam buret ini ditambahkan dengan MnO4 misalnya, ya sehingga menghasilkan CO2 yang ada dihasilkan kalau ionnya dapat Mn12 yang nanti tinggal disaringkan. Artinya bukan kalsium yang langsung bereaksi dengan MnO4 gitu ya, tapi asam oksalatnya. Tapi kita tahu oksalat sebanding dengan kalsium ya, sehingga ini adalah titrasi tidak langsung ya, jadi bukan langsung kalsium berhasil dengan MnO4 nih, tapi oksalatnya nanti yang MnC. Nah ini contoh dari titrasi tidak langsung ya yang biasa. Tapi ada lagi namanya titrasi tidak langsung, namanya titrasi kembali ya. Titrasi kembali ini biasanya kalau kita tidak ada indikator yang cocok, bisa reaksinya lambat gitu ya, cara yang bisa kita lakukan menggunakan teknik titrasi kembali. Di sini kita tambahkan syarat doktrin ya untuk memastikan semua amalatnya bereaksi ini sama reagennya gitu. Nah lalu sisa reagen yang tidak bereaksi kita reaksikan, kita titrasi dengan larutan standar yang kebuang base. Ya, ini contoh titrasi kembali. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan perhitungan titrasi. Ya, sekarang bagaimana kita menentukan kadar suatu amalat dengan cara titrasi tadi. Jadi sebetulnya ada dua cara yang bisa kita gunakan. Menggunakan molaritas, ada normalitas. Ya, di semester lalu kita sudah pernah belajar tentang polaritas dan normalitas. Kalau di buku-buku teks itu biasanya menggunakan normalitas gitu. Tapi kalau di industri ya di buku-buku standar metode, normalitas ini masih banyak digunakan ya, sehingga nanti perhitungan juga tetap kita ajarkan ya. Tapi yang sekarang untuk yang pertemuan sekarang kita lebih fokus ke molaritas
Nah, jadi perhitungan molaritas artinya kita menggunakan perbandingan mol tadi, ya. Mol, ya kalau dalam larutan, stokiometri larutan kita sudah belajar. Kalau namanya molaritas itu adalah berapa mol, gitu ya, jatah larut dalam 1 liter larutan, gitu. Karena kita mainnya di skala laboratorium nih, ya, dalam skala kecil dalam mililiter itu berarti milimol, ya, sehingga kita dapat milimol itu sama dengan volume dikali molaritas, tapi ini dalam satuan mililiter, ya. Kemudian kalau dari pada tadi kita sharing bahwa, ya, sama kita cari molnya berapa, ya. Kalau di kimia pasti yang pertama nih, mol itu adalah berapa massa, gitu kan, ya, gram per ml atau AL-nya dia berapa, ya. Kalau milimol berarti miligram, ya, sehingga milimol itu sama dengan miligram per ml-nya gram. Nah, jadi dua rumus ini yang kita gunakan untuk perhitungan kadar menggunakan molaritas. Ya, fraksinya berapa? Ya, kita timbang sebanyak 0,8920 gram borax. Ya, Na2 B447 10H2O. Kemudian dilakukan dalam doli tata 50 ml. Ya, jadi kita bisa buat nih, ada 0,850 ml laku tata. Ya, kemudian dipipet, diambil sebanyak 10 ml. Ya, kemudian ini yang kita masukkan nih ke dalam alat layer, baru kita titrasi tadi. Ya, kita titrasi menggunakan larutan HCl. Ya, kita ingin tahu nih konsentrasi HCl-nya berapa, ya. Jadi boraks ini bertindak sebagai standar primer. Ya, standar primer, ya. Kita titrasi menggunakan indikator metil merah, biasanya ya, sampai pas warnanya 3 M. Ya. Nah, ditanya berapa konsentrasi HCl standarnya, kita mau cari nih berapa molaritasnya. Ya, ini reaksi udah ada nih, nanti Anda harus cari reaksinya, ya. Jadi Na2B4O710H2O ini bereaksi dengan 2 mol HCl, ya. Jadi perhitungannya sama, perhitungan stokiometrik. Jadi milimol HCl yang mau kita cari itu sama dengan berapa dengan borak? Dua kali, ya, 2 kali milimol borax, ya. HCl tadi kita mau cari molaritas, tadi rumusnya udah ada, Bu. Milimol sama dengan volume kali molaritas atau milimol sama dengan miligram per. Kita mau cari HCl molaritasnya, berarti volume kali molaritas HCl itu sama dengan 2. Tadi borak saya timbang nih, berarti rumusnya miligram borax per ml. Borasnya berapa? Ya, ini yang kita cari. Berapa molaritas HCl? Berarti molaritas HCl itu sama dengan miligram borax, gitu kan? Dibagi ml, ya, supaya ini pindah bawah, ml per 2, ya. Dikali dengan volumenya kinetik. Jadi volume HCl yang dibutuhkan berapa? Nah, ini rumusnya. Hanya kita harus perhatikan. Tadi tidak semuanya kita titrasi. Ya, ditaruhkan dalam 50 ml, diambil 10 ml. Berarti kalau di sini ada seperberapa masanya? Seperlimanya. Nah, sehingga boraks ini, ya, bukan 0,8920 gram atau 892 miligram, gitu kan? Tapi adalah 10/50-nya. Untuk memudahkan, kita bisa buat rumus nih, kalau dipindahkan ke bawah jadi 50/10. Ya, jadi kita bisa gunakan rumus ini. Ya, miligram borax kita masukkan nanti, silakan ya, hitung sendiri, ya. Miligram berarti 892 dibagi ml borax, ya. 382 dibagi 2, ya. Kemudian volume HCl-nya tadi, ya, 9,8, ini dapat molaritas HCl. Ini biasanya kita buat dalam 4 ml, gitu ya. NaCO3, Na2CO3 itu sama dengan setengah
kali volume kali molaritas, ya. Jadi miligram Na2CO3 itu sama dengan sama kali volume kali molaritas HCl, ini naik ke atas, gitu ya, dikali ml Na2CO3, ya. Persen sampelnya apa? Padatan. Jadi persennya adalah persen bobot per bobot. Jadi B per B. Ingat, satuan ini atas bawah harus sama. Kalau atasnya gram, bawah harus gram juga, ya. Artinya kalau, ya, jadi persen, ya, Na2CO3, ya, itu sama dengan setengah kali molaritasnya HCl standar, tadi udah standarisasi tadi, dikali dengan ml-nya Na2CO3, ini miligram, ya, dibagi dengan miligram sampel. Kalau persen kali saya gram ya silahkan, gitu kan, miligram ke gram dikali 10 pangkat miligram, ya, bagi berapa. Misalnya ada yang tanya kan? Baik, jadi itu adalah materi untuk hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut, banyak latihan-latihan soal yang bisa Anda pelajari di buku textbook. Banyak ya, beberapa dari Fogel, dari Underwood bisa Anda pelajari juga. Dan ini ada beberapa tugas yang tolong Anda kerjakan, kemudian nanti di-upload di kelas edukasi ID. Ya, silakan dipahami lebih lanjut. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan cari saya setelah kuliah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.